Bersiaplah mengikuti sebuah perjalanan yang luar biasa. Bertemu dengan pemandu tur Anda, Simon, seorang tukang cerita dan pengembara bersama Gimel, ontanya yang terpercaya. Bersama mereka, masuk ke dunia kuno di mana perbuatan-perbuatan luar biasa yang akan selalu mengubah jalur sejarah. Saksikan pengalaman-pengalaman yang tidak terlupakan tentang raja dan pengembara, prajurit dan nabi-nabi, tokoh-tokoh dan legenda yang menakjubkan. Injil hidup kembali. Setelah kematian dan kebangkitan Yesus, banyak pengikut Yesus mendedikasikan dirinya menyebarkan wartanya ke seluruh Yudea. Ada Simon Petrus dan Yohanes dalam perjalanan mereka ke tempat ibadah di Yerusalem untuk doa sore. Tolong. Kumohon tuan-tuan, sudikah kalian menolong pengemis tua yang miskin dan lumpuh ini? Perak dan emas aku tidak punya. Tapi apa yang kupunya akan kuberikan kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus dari Nazaret, berjalanlah orang tua yang lumpuh. Padahal dia lumpuh sejak lahir. Wahai orang-orang Israel, kenapa kalian menatap kami seolah dengan kuasa ajaib kami membuat pria ini bisa berjalan kembali? Tuhan dari Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan Bapa kita telah memberikan kuasa pada hambanya, Yesus. Mukjizat ini kami sampaikan dalam namanya. Simon Peter was a fisherman who followed Jesus' call. With bait he called the good news. He fished for one and all. He healed the people suffering, the blind, the sick, the lame. He fished for men, a fisher of men, and all in Jesus' name. Their faith and their conviction inspired benediction. The apostles were the teachers of them all. Aku bisa berjalan. Aku bisa berjalan. Simon, Petrus telah menyembuhkannya. Ini saatnya, Anas. Kita harus mengakhirinya sekarang juga. Kapten, tahan Simon Petrus dan Yohanes dengan tuduhan menghujat Tuhan secepatnya. Dimengerti. Simon Petrus dari Galilea, dengarkanlah, kau ditahan karena berkhotbah melawan hukum dan tradisi Yahudi. Atas kuasa dari siapa atau atas otoritas siapa kau berani melakukan ini semua?
Anggota yang terhormat dari Pengadilan Tinggi Yerusalem, kalau kau bertanya bagaimana aku sembuhkan orang ini, maka aku harus mengaku aku tidak menyembuhkan siapapun. Kenapa bisa begitu? Yesus dari Nazaret telah menyembuhkan orang ini. Dalam namanya, mukjizat itu bisa terjadi. Hanya Tuhan yang punya kekuatan untuk menyembuhkan dan melakukan mukjizat. Rakyat Israel, dengarkan aku. Tuhan melakukan banyak mukjizat melalui Yesus dari Nazaret. Seperti aku yang telah mendapatkan mukjizat ini dalam penyembuhan atas namanya. Simon Petrus, kau harus patuhi hukum Yahudi seperti layaknya orang lain. Tinggalkan tempat ini sekarang juga. Dan aku peringatkan, jangan mengajarkan lagi dengan nama Yesus, atau pengadilan ini akan menyalibkan kau karena telah menghujat Tuhan. Apa kau dengar? Kami tidak bisa berhenti menyebarkan kabar baik yang telah kami lihat dan telah kami dengar. Tidak bisa. Siapa yang harus dipatuhi? Dewan pengadilan atau manusia? Atau Tuhan? Penghujat! Nantinya, orang akan pergi menyeberangi gurun untuk mendengarkan Simon Petrus berbicara dan menyaksikan dia melakukan mukjizat dalam nama Yesus. Aku harap Simon Petrus akan menyembuhkanmu, Bu. Kuasanya sangat besar sehingga setiap orang bisa disembuhkan hanya dengan melintasi bayangannya. Puji bagi Yesus. Aku telah sembuh. Harusnya aku bunuh orang itu sejak lama. Kenapa tidak kau bunuh dia selagi kau punya kesempatan? Masyarakat menyukainya. Aku takut ada keributan di sini. Tapi dia menyuruh orang memberikan uangnya kepada orang miskin, bukannya rumah ibadat. Benar, itu benar. Kita tidak bisa kehilangan Yerusalem akibat sekelompok fanatik beragama. Raja Herodes pasti akan marah. Simon Petrus harus mati. Banyak pengikut Yesus dipenjara ketika berkhotbah mengenai dia. Bahkan mereka dibunuh. Bagaimana kalian berdua sangat bahagia? Kita di penjara. Merupakan suatu kehormatan menderita bagi Tuhan kami. Kami diberkati karena penderitaan kami. Dan aku bersedia menderita bagi Yesus, bahkan sampai mati. Simon Petrus, Yohanes, pergilah ke pengadilan agama dan ceritakan pada orang lengkap mengenai hidup baru kalian. Tapi penjaganya... Apa itu tadi ya? Kita memasukkan Simon Petrus 1 jam yang lalu. Tuanku, kami periksa penjaranya terkunci rapat dengan penjaga berdiri di depan pintu. Ya, Kapten. Jadi, Ketika kami membuka pintu, Simon Petrus dan Yohanes telah lenyap. Hilang. Tuan, Simon dan Yohanes ada di rumah ibadat. Mematuhi malaikat, Simon Petrus dan Yohanes tiba di luar rumah ibadat pagi itu dengan teman muda mereka, Stefanus. Simon Petrus dari Galilea, mahkamah agama. Aku minta situasi ini harus ditangani dengan baik. Jangan ada keributan, hindari keributan. Kami ingin kamu berbagi wartamu dengan kami pada pertemuan mahkamah agama pagi ini.
Kau mengerti? Apa yang akan terjadi ya? Simon Petrus, kami memerintahkanmu tidak berkhotbah dalam nama Yesus. Kami harus bisa mematuhi Tuhan melebihi manusia. Tuhan Bapa telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati yang kalian bunuh dengan memakunya di kayu salib. Cukup! Kami bersaksi atas nama hal ini. Kau tidak bisa sembunyikan kebenaran. Tunggu di luar. Kita harus melakukan sesuatu. Dia mengajarkan seisi kota dengan ajarannya. Kita tidak bisa mengambil resiko menyalibkan Simon Petrus seperti saat Yesus disalib. Galilea, menurutmu bagaimana? Jika kata-katanya palsu, mereka akan dilupakan. Tapi jika ia bicara benar dengan kuasa dari Tuhan, maka kita tidak bisa menghentikan dia, tidak peduli seberapa keras kita berusaha. Simon Petrus dan Yohanes dihukum dan dibebaskan. Wow. Aku sembuh. Sementara itu, seorang pria bernama Stefanus dielulukan semua orang karena mukjizat penyembuhan dan keyakinannya. Jadi kalian lihat teman-temanku, kuasa Tuhan bekerja melalui aku. Lihatlah aku. Aku tahu kita pasti menemukan Simon Petrus di sini. Ini benar-benar sudah keterlaluan. Kita harus memberi contoh bagi seluruh Yudea. Orang-orang ini pekerja tanpa pendidikan sebelum bertemu dengan Tuhannya. Kini mereka mengutip ayat seperti kita dan berbicara berbagai bahasa melebihi pelajar. Luar biasa. Dan Tuhan berkata untuk pergi ke penjuru dunia dan mewartakan semua orang tentang kabar baik. Stefanus yang paling marah. Iya, dia dulunya penganut Yahudi yang setia sebelum dia bertemu ini. Mereka pengikut Yesus. Ikuti aku. Iya, begitu ya. Mesiamu yang kau salibkan. Apakah kau datang untuk mendengar kabar gembira? Kami diberitahu bahwa Stefanus dari Yerusalem telah melanggar hukum bangsa-bangsa Yahudi. Pemimpin agama iri terhadap popularitas Stefanus, lalu menyuap orang untuk bersaksi dusta tentang Stefanus. Kami memiliki saksi yang bersaksi bahwa kau menyebarkan ajaran melawan Musa dan melawan Tuhan. Pengikut Yesus bukanlah pengikut Tuhan. Penjahat ini tipe yang paling berbahaya bangsaku sebab ia meracuni pikiran dan jiwa